Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, ya, untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis tangguh hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh power terkasihku, terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara, yang di dalam negeri, ya semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Berikutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Oke, kita panjatkan doa seperti tadi itu, ya, saling mendoakan dalam kebaikan, semoga doa kita terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Bismillah. Sebelum kita mulai kajian kita kali ini, terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasional. Oke. Seperti yang aku sampaikan awal-awal kita mengkaji tentang siapa yang memakamkan Yesus sesungguhnya, dan kemarin sudah kita selesaikan dengan tuntas, dengan manis, ya. Dan memang kontradiksi itu tidak bisa dihindarkan, ya, diametral. Mau diputar kemanapun itu kontradiksinya nggak bisa dirukunkan, maka harus memilih yang satu dan menolak yang lain. Artinya dalam kondisi seperti itu apakah bisa disematkan bahwa catatan itu adalah suci, ya, karena sudah terbukti salah, membuat informasi yang salah, ya, itu kalian semua sudah tahu. Sebagai pengakuan ya nggak apa-apa, kita terima saja yang katanya catatan-catatan itu ditulis atas bimbingan Roh Kudus gitu, ya. Tapi ketika salah kan ya harus kita bilang salah, dan kita sudah membuktikan bahwa sekian catatan itu salah, jadi tidak bisa dikatakan itu tidak salah dengan berlindung di balik Roh Kudus, ya, karena faktanya salah. Dan aku sudah sampaikan dari perikop ayat-ayat yang kita kaji kemarin, itu paling tidak ada 1, 2, 3, bahkan bisa 4 permasalahan yang harus kita selesaikan. Mengapa demikian? Karena memang saling tumpang tindih laporannya. Catatannya saling tumpang tindih. Kalau kemarin kita berbicarakan tentang siapa sih sebetulnya yang memakamkan Yesus, ya, maka kali ini adalah apakah Yesus dimakamkan gini, apakah Yesus diminyaki ketika dimakamkan? Itu yang kita akan diskusikan. Tajuk tepatnya gimana, ya? Apakah Yesus telah diminyaki ketika dimakamkan? Ya. Apakah Yesus telah diminyaki ketika dimakamkan?
Mungkin ini seri 1. Oke, itu tajuk kita yang kita diskusikan ya. Hari ini cukup sibuk aku. Ini sudah senja, kita short ya. Kita mengalir saja, nanti berhentinya di mana karena waktu maghrib juga sudah mau menjelang ya. Nanti kita lanjutkan di episode yang kedua. Sebelumnya sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku terhadap kalian yang telah meluangkan waktu menuliskan komennya, maka aku bacakan seperti yang akan aku bacakan untukmu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kuhaku Gaming. Ini apa, programmer gaming atau gimana ini Mas Kuhaku ini ya? Salam dari Purwokerto Gus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga diberi kesehatan, semoga rezeki lancar, amin. Auto ngaji terus Gus. Oke, sebentar ini kok bunyi-bunyi ini. Aku nggak sama ginian tuh gaptek aku. Supaya nggak bunyi-bunyi burungnya bunyi-bunyi. Oke, Kang Mas Kuhaku Gaming yang ada di Purwokerto, terima kasih kembali kepadamu. Kalau mau auto ngaji terus, monggo silahkan ya. Semoga kerasan di sini ya. Ya ginilah di sini kita mengalir aja, blak-blakan saja, biasa-biasa saja, nggak usah terlalu resmi-resmi banget. Ya. Yang penting saling hormat ya, saling asih, saling asah, saling asuh. Di samping di sini merupakan ajang akademis ya, mengkaji apa yang perlu kita diskusikan. Di sini juga bisa dijadikan ajang silaturahmi di antara kita, menjalin persaudaraan ya. Jadi kalau dalam bingkai akademis setajam apapun perbedaan itu tetap bisa kita dialogkan, itu tidak menjadi tabu, tentunya dengan etika-etika saling hormat. Apabila ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya saling menghormati gitu ya. Jadi nggak boleh saling hujat atau saling gimana-gimana, itu yang intinya menjatuhkan tunda ya. Oke. Terima kasih Mas Kuhaku yang ada di Purwokerto. Salam sama keluarga di sana. Semoga dalam ridha Allah yang Maha Agung. Berikutnya Kang Rahmat Mustafa. Setuju Gus, karena hitung-hitungan secara fisik Yusuf itu posturnya kecil kurus yang secara logis bahwa manusia dapat mengangkat beban hanya 60% dari bobot tubuhnya. Jadi sudah tentu penguburan itu melibatkan orang lain untuk mengangkat jenazah Yesus. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nggak tahu Sulawesi Tenggara itu termasuk Mandar bukan ya? Oh, Mandar itu Sulawesi Barat ya. Untuk Kang Mas Rahmat silahkan saja mengambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi Yusuf itu posturnya kecil ya. Secara logis bahwa manusia dapat mengangkat beban hanya 60%, itu silakan saja. Kalau aku sih tidak mengambil itu ya. Karena kalau aku tanya kamu juga belum tentu bisa jawab. Dari mana kamu tahu kalau tubuhnya kecil? Dari sejarah. Sejauh apa sejarah itu tepat? Padahal kita kemarin nggak tahu, kamu sudah tonton videonya belum, sudah ngaji belum? Ternyata buah majah itu tidak pahit. Semua kita waktu kecil disuntik sama berita yang membiuskan bahwa buah majah itu pahit, maka disebutlah sebuah kerajaan yang itu spektakuler bagi Nusantara kita, yang kita kenal sebagai negeri Majapahit. Padahal kemarin kau tonton videonya, yang lain juga silakan tonton. Buah majah itu tidak pahit. Ya. Jadi kita sudah disuntik oleh sejarah yang belum tentu benar. Makanya kalau kamu bilang Yusuf itu posturnya kecil kurus, dari mana kamu tahu? Dari sejarah. Sejauh apa sejarah itu benar? Kan bermasalah juga. Kalau secara saintis sih ya memang oke lah, kita terima bahwa kita hanya mampu mengangkat beban 60% dari bobot tubuh kita. Oke lah itu. Ya. Tapi berapa bobot tubuhnya Yusuf? Kita kan enggak tahu. Kalau dibilang kecil tadi, dari mana itu? Kecilnya seberapa? Kan relativitasnya tinggi. Kalaupun itu benar kecil. Jadi aku enggak begitu. Aku kerangka berpikirku Alkitabiah. Berdasarkan Alkitab yang kita analisa kemarin, ya memang yang memakamkan itu Yusuf sama Nikodemus, gitu aja, ya. Alkitabnya bilang begitu. Kalau mau ditolak ya hadapi itu Alkitabnya. Ya.
Kalau dengan alasan seperti Yusuf itu posturnya kecil, kurus, ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi aku tidak begitu, ya. Menurutku itu tidak handal, tapi ya silahkan kalau mau diambil argumentasi seperti itu, ya. Oke, terima kasih untuk Kang Rahmat Mustafa. Semoga bahagia bersama keluarga di Bau-Bau dan semoga juga dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Terima kasih atas masukannya. Oh, berikutnya soal kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau dalam Alkitab ayat yang benar itu Roh Kudus yang bekerja, tapi kalau ada ayat kontradiksi berarti roh jahat yang bekerja. Silahkan diluruskan kalau salah. Menarik juga. Menarik juga ya. Karena kan roh itu bagaimana kalau kita bisa tahu ini Roh Kudus, ini roh jahat. Jangan-jangan Roh Kudus pura-pura berpenampilan kudus padahal dia roh jahat, ya kita tidak tahu, ya. Monggo yang mau menanggapi komentarnya dari Soleha kita dari Gispati. Menarik ini. Jadi kan kalau ada roh kudus ada roh jahat, ya gitu. Oke, terima kasih untuk Soleha kita Gispati yang ada di Palu. Salam untuk keluarga, semoga dalam ridho Allah. Berikutnya Kang Mas Nurdin Effendi. Assalamualaikum, Kaltim Samarinda hadir nyimak Guru. Semoga JM sekeluarga selalu sehat, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga demikian juga adanya keluarga di Samarinda untuk Kang Mas Nurdin Effendi. Thank you, ya. Kemudian Kang Mas Halim Rais, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Salam Islam rasional. Ambon hadir menyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di sana dan silahkan di-share, ya. Ajak teman-teman atau minimal diinfokan, disampaikan, diwartakan untuk ngaji di channel ini, ya. Berkala nanti dia tidak betah di sini, ya itu sudah tidak ada masalah karena memang kapasitas orang beda-beda, dia sanggup ngaji di channel yang mana itu monggo-monggo aja. Tapi paling tidak sudah diwartakan. Oke, salam untuk keluarga yang ada di Ambon. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Logika yang benar. Terima kasih Gus atas jawabannya. Saya juga menduga keduanya tidak dikubur. Jadi terkait pemakaman terduga Yesus itu suatu pengecualian dan saya ragukan itu. Kalau saya membuat skenario maka saya akan membuat keduanya itu dimakamkan di tempat yang sama. Kemudian orang yang dijanjikan keselamatan ikut dibangkitkan menjadi saksi kunci yang memperkuat tentang penyalipan dan kebangkitan. Sayang sekali skenario ini tidak ada, cuma khayalan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau yang di bawah ini guyonan ya teman-teman, geosentris apalagi soal hari lahir Gus Meti yang hari Selasa misalnya, jam 3 pagi sebelum subuh terus ayahnya ngabari pamannya Gus Meti yang ada di Amerika, anakku dah lahir barusan hari Selasa jam 3 pagi. Lalu dijawab sama pamannya, bukan Selasa Mas, tapi Senin jam 3 siang. Jadi kalau di Amerika boleh puasanya hari Senin. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Puasa itu kan sudah kita bahas kemarin. Berlaku hukumnya itu tempat di mana dia dipijak. Amerika ya urusan Amerika, Indonesia urusan Indonesia. Itu baca kemarin kita bahas puasa, itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, itu untuk logika yang benar. Terima kasih, salam untuk keluarga semuanya. Semoga dalam ridha Allah. Berikutnya penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum Samarinda, nyimak. Waalaikumsalam. Saya udah nonton video Gus yang itu beberapa tahun lalu. JP nggak diladeni sama GM, saya tertawa. Hehehe. Ternyata penghobi Borneo ini sudah mengikuti diriku sejak lama ya. Itu kan diunggah di YouTube-nya teman-teman ketika aku belum bermain di YouTube. Itu 11 tahun yang lalu nggak salah. Aku belum punya channel saat itu, aku masih asik dakwah di Facebook ya. Ini ternyata kalau penghobi Borneo ini, saudara kita Mas penghobi dari Kalimantan ini sudah nonton, berarti dia mengikutinya sudah lama ya. GP nggak diladeni sama JM, saya tertawa. Ya iyalah, anak masih semester 7 ngerti apa. Cuman kan supaya dilihat kalau di shot itu enak, narasumber Islam 2, narasumber Kristen 2 gitu aja. Kalau Islam 2, narasumber Kristen 1 secara psikologis kan nggak enak. Jadi secara psikologis enggaknya sudah terpenuhi
dua versus dua gitu ya. Tapi di dalam itu nggak tak layani, aku ngelayani sama MYM aja. Ya, ngapain anak semester 7 bisa apa? Kecuali kalau gurunya datang, dosennya datang itu basuh. Ya, dosennya itu di sini rumahnya dekat ya di Malang. Kalau aku kan di Batu. Ya, dikirain teman-teman tuh aku nggak tahu. Iya memang nggak tak ladeni ya, biarin aja ya. Tapi nggak tahu sekarang mungkin dia sudah wisuda. Oke, matur nuwun Mas Penghobi Borneo Kalimantan. Ya, salam untuk keluarga. Semoga semuanya keluarga di Kalimantan sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih. Kang Ikhwan Tamin, alhamdulillah Tangerang nyimak Gus Isla, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Suratno Eko, aduh panjang Kang Mas, aku kehabisan waktu nanti ya. Tapi bagaimanapun terima kasih untuk Kang Masku Suratno Eko yang ada di Semarang ya. Ini saudara Kristen kita ya. Matur nuwun, salam untuk keluarga di Semarang ya. Berikutnya Brebes hadir nyimak. Ini Kang Nurkolis ya. Sehat selalu, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Semoga keluarga di Brebes sehat selalu. Kang Ramadan, mana yang betul? Ramadan. Wonosobo hadir Gus, oke. Salam Islam rasional. Kajian sangat rasional dan masuk akal. Tapi kalau masih ada yang kaing-kaing, sesekali beri tanggapan Gus biar rame. Ramadan. Masa untuk kelas-kelas emperan aku harus turun? Lah kamu terus ngapain? Goblok gue. Itu ya tugasmu. Masa tugas aku harus turun melayani begitu? Lihat itu apa yang ditulis oleh Kang Mas dari Borneo tadi ya. 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 Saya sudah nonton video Gus yang itu beberapa tahun lalu. GP nggak diladeni sama GM. Saya tertawa hehehe gitu. Nah, terus kamu ngusul seperti ini lagi opo? Lah terus kalau aku harus ngeladeni yang kelas recehan gitu terus tugasmu apa? Semua ngambil tugas. Makanya aku kan nggak biarkan itu. Sebetulnya aku kan bisa hapus itu. Tapi kan aku nggak mau, tak biarin aja. Itu maksudku, ya sudah kalian layani aja. Masa harus aku turun tangan? Nah, aku semua turun tangan terus tugasmu lapo? Tugasmu itu apa? Ojo goblok ta. Ya. Kalau dalam perang pewayangan itu ya. Itu patih itu bertarungnya dengan patih, nggak dengan cantrik. Masa patih mau tarung sama cantrik? Ngawur aja. Ya itu untuk Ramadan ya. Ngerti toh maksudku? Kalau semua aku ambil terus tugasmu apa? Ya. Oke, kemudian untuk Kang Mas Edi Margono yang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya Jogja. Salam untuk keluarga di Jogja. Soleha kita Aisyah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam untuk keluarga di Surabaya. Logika yang benar. Oh ternyata Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur thank you. Logika yang benar. Salam untuk saudara di Cikarang. Semoga dalam ridha Allah. Di Manada dari Jember ya. Hati yang memerah. Ada berapa hati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hati. Oke, terima kasih. Berikutnya Dimas Sanse, Semarang. Menyimak Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Irfan Al-Akbar. Menyimak sambil makan malam. Kerinci Jambi. Ya kalau makan malam ajak-ajak kita dong. Bos kan harus traktir kita dong. Ini bos kita ini ya, Juragan Bendungan. Oke, salam untuk Sam Irfan Al-Akbar yang lagi menunaikan tugas di Jambi membangun bendungan. Semoga bendungannya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bisa mengaliri sawah ya. Jadi ketahanan pangan kita terjamin, tidak perlu tergantung oleh negara asing. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas, untuk Sam Irfan Al-Akbar. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Kang Ray Dendi. Gimana ini?
Mantap JM, duduk kamu. Gurumu ajak masih dalam buayan. Tahu apa kamu? Jangan gurunya aja, Mbah Guru disuruh datang Gus. Kan MYM sudah babak belur sama Triyun Slayer, bahkan MYM sudah dihajar Paul Song dan dianggap odoh sama Song. Nggak ngerti aku maksudnya. Ya, terima kasih untuk Kang Ray Dendi ya. Kemudian Rembang selalu hadir Kang Mas Wijal Wahyu. Grogok Jaran Kediri hadir menyimak. Oke, monggo. Kang Hermas monggo. Firlo Algipari, aku ikut ngaji loh Gus. Ini siapa ini ya? Dari mana tuh, coba diperjelas ini. Oke, monggo Kang Firlo, aku nggak ngerti ini dari mana. Pudi 99 hadir Gus. Oke, ilmiah. Apa Yesus dimakamkan? Katanya belum meninggal Yesus. Dengar cerita Yesus dibawa ke langit, maaf loh. Yesus Isra Mi'raj. Oke, terima kasih untuk Ima ya. Didi, Kang Mas Didi di mana? Di Brebes nyimak Gus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung nyimak Kang Herman Nata Wijaya. Kumaha dawang pamarosna. Ulin ka dieu atuh Kang. Jeung saha ka dieu. Aduh. Atur nuhun Kang ya, yang ada di Bandung ini, terima kasih. Kang Hermanan Nata Wijaya. Kemudian Kang Pepep Hendarwan. Biar malam baru nyimak Gus, salam Isra. Oke, ora popo, enggak apa-apa, yang penting terus ngaji ya. Terus semangat Kang Pepep Hendarwan. Kang Iqbal Medan ya, salam malam. Selamat malam, gue selamat malam juga ya. Kang Nanang Turki hadir ya, Tulen Kidul. Oke, terima kasih. Siapa ini tuh? Ini apa tuh telepon gini? Apa gini? Mau ngomong sama siapa? Halo? Telepon dari gedung hijau itu. Bukan gedung putih tapi gedung hijau. Nggak apa-apa, dia lagi iseng aja ya. Yes, Zeus disalib di Israel, kenapa makamnya ada di Jepang? Aduh, nggak tahu gue. Dari mana lu punya data itu? Kang Naryo Endi, Tulung Agung ikut ngaji Gus. Kerangka berpikir jenengan istimewa Gus. Ngangeni, hehehe. Sekeluarga seneng nyimak Gus. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Kalau sekeluarga seneng nyimak ya, salam untuk keluarga di Tulung Agung. Sebetulnya kerangka berpikir itu bukan istimewa atau tidak istimewa, tetapi sebagaimana kita, mampukah kita untuk mengalahkan kesibukan-kesibukan kita sehingga meluangkan waktu untuk belajar. Kalau kita mau belajar, mau ikro, insya Allah nanti Gusti Allah mudahkan sehingga kita bisa menjadi yang istimewa itu, gitu ya. Oke, kerangka berpikir jenengan yang istimewa. Iya, itu sebuah proses ya. Pencapaiannya tidak sehari dua hari, lewat belajar. Matur nuwun untuk Kang Naryo Endri yang ada di Tulung Agung. Gurum Enrukem, wah ini jagoan kita. Channel ini membuat oten banyak yang kena mental. Iya, makanya kalau nggak siap nggak usah di sini lah ya. Kasihan juga, karena aku juga tujuannya bukan untuk melukai hati siapapun kok. Cuman ketika berbicara dalam tataran akademis, dia berbicara objektif. Ketika objektif itu aku sampaikan dan itu melukai hati kalian semua, aku jadi sungkan. Jadi menurutku kalau yang nggak siap dalam bingkai akademis nggak usah masuk sini. Aku yang nggak enak, karena apa? Aku tidak punya tujuan untuk melukai siapapun. Iman siapapun aku hormati, gitu loh. Tapi berbicara akademis kan tidak begitu. Dia harus objektif. Kalau Yesus itu bukan Allah, ya secara objektif Yesus memang bukan Allah. Jadi yang mengatakan Yesus Allah itu jangan terluka hatinya. Kalau terluka ya jangan masuk sini, gitu loh. Toh aku membicarakannya dalam meja akademis, nggak di luaran. Kalau di luaran itu kan nggak pantas, gitu ya. Jadi kalau yang terganggu mentalnya ya silahkan lah, tinggalkan channel ini ya. Tapi kalau mau tetap di sini ya monggo silahkan, tapi mentalitasnya dipersiapkan ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Gurum Enrukem, jagoan kita dari Kota Ngalam. Kemudian soleha kita Penti Wijaya, Jakarta nyimak Tuan Guru. Oke, monggo silahkan. Salam untuk keluarga di Jakarta. Ini junior kita dan sepertinya aktif beliaunya ya. Terima kasih untuk soleha kita Penti Wijaya. Aljus Mas Duki, dari mana ini Kang?
Telu, tilu. Telu itu Jawa, tilu itu Sunda. Tolu, Batak. Coba bagaimana itu? Kok bisa sama-sama? Mana yang janjian? Inilah bahasa, kapan-kapan kita bahas bahasa ya. Telu itu Jawa, tilu Sunda, tolu itu Batak. Artinya 3. Jadi sebetulnya bahasa ini satu sumbernya. Nanti beda menurut dialeknya. Satu dari mana? Dari Allah. Kemudian nanti ada bahasa firman, ada bahasa budaya. Bahasa budaya itu copy paste dari firman yang kemudian dikembangkan menurut budaya masing-masing. Sekilas mampir ke sana, sebetulnya nggak ke sana kita ya. Oke, lanjutnya, oke sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke sini. Aku jelaskan. Dalam agama kita yang berbasis Abrahamic faith, anak-anak Abraham ya, mulai mulai milata Abraham, mulai Yahudi, mulai Nasrani sampai ditutup oleh Islam ya. Pemakaman itu adalah hal yang masuk dalam kredo. Kredo itu apa? Bisa liturgi, aturan main keimanan kita. Jadi nggak ini jasad ya, itu nggak disembarangin, nggak boleh. Kalau kamu lihat perjanjian lama, Bapak Abraham itu dia beli makam untuk keluarganya. Kan beliaunya kan dimakamkan di Hebron, Gua Makspela. Nanti bisa lihat di perjanjian lama seperti itu. Yang memakamkan siapa? 2 putra terkasihnya. Siapa? Ishak dan Ismail. Kalau kita kembali ke sana, ini kita nyimpang lagi. Arab dan Israel itu nggak akan berperang. Kembali ke sejarah. Masalahnya sekarang kan dipolitisasi. Nuansa politiknya lebih kental daripada nuansa teologis historisnya. Jadinya babak belur seperti sekarang. Perang, wai. Coba kembalikan ke historikalnya, ke teologisnya. Nggak ada ceritanya Ismail yang nanti itu rumpunnya menjadi Arab dan Ishak lewat Pak Yakob menjadi Israel. Nggak pernah Ismail dan Ishak itu, yang satunya dari ibunda Sarah, ibunda yang mbok tuwek kalau orang Jawa bilang. Kemudian dari Hajar mbok nom ya, itu melahirkan Ismail itu. Mereka berdua itu rukun. Ketika jasad sang ayahanda tercinta wafat ya, yaitu Bapak Ibrahim, bapak mereka berdua, dimakamkan di Gua Makspela di Hebron, nggak dicampur sama orang-orang lain. Karena apa? Makam itu akan menunjukkan iman kita. Ini orang iman atau orang kafir. Nggak boleh dicampur. Jadi memakam, nanti kita kesini. Memakamkan orang itu nggak sembarangan kita seperti memakam wedhus apa sapi apa nggak boleh. Ada aturan-aturan main, ada syariat-syariat yang terkait di dalamnya. Catat biar pinter otakmu. Nggak boleh bikin aturan sembarangan dalam memakamkan jenazah. Ya. Aduh. Aku ternganu waktu, aku harus berangkat ini ya. Aku kasih bekal aja dulu lah ya. Ya karena memang kesibukan yang tak terhindarkan ya. Dan sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, harus kita laksanakan ketika masuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesuatu yang perlu kamu tahu dulu bahwa memakamkan jenazah itu termasuk syariat, tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh. Nah sekarang untuk bekal kamu, pelajari ini dulu. Ini ya, baca ini aja ya. Ini ya. Sampai angka ini ya. Kamu tahu nggak ini 78. Enggak 47. 61, 47, 55, 42 ya. Oke. Iya, Matius gitu ya. Kalian pelajari ini dulu satu. Matius 27 57 sampai 61. Kedua Markus 15
42 sampai 47. Kemudian Lukas 23 50 sampai 55. Berikutnya Yohanes 19 38 sampai 42. Nah, ini kalian pelajari dulu ya. Ini kan nggak jauh beda sama yang kemarin, masih satu perikop. Dia hanya melebar 1-2 ayat lah ya. Nggak sama persis, tapi ini masih satu perikop. Seperti yang aku bilang, dalam satu perikop itu juga sudah meninggalkan banyak masalah. Paling tidak 3 atau bisa 4 masalah. Kemarin masalah pertama sudah kita diskusikan, ya. Tolong kalian pelajari. Makanya kalau ngaji di sini harus punya 2 kitab, punya perjanjian, punya Bible dan punya Al-Quran, atau punya 3 perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir ya. Tolong kalian baca-baca. Nanti kalau aku menjelaskan ini menjadi lebih mudah ya. Matius 27 57 61, Markus 15 42 47, Lukas 23 50 55, Yohanes 19 38 42 ya. Tolong kalian baca, nanti di seri 2 aku langsung bisa menjelaskan dan kalian bisa mengikuti. Oke, di daerahku sudah masuk waktu maghrib, maka waktunya aku harus berangkat sholat berjamaah ke masjid ya. Nggak tahu di daerahmu sudah masuk atau belum ya. Sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Al-Quran, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam menjadi bingkai imanmu, tetapi tetaplah menghormati ya pilihan-pilihan iman saudara kita, karena beliau-beliaunya juga tetap saudara kita. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.